Jerat hukum pencatut nama presiden kita lanjutkan kembali masih bersama Refli Harun di studio dan melalui sambungan telepon ada Junimat Girsang, anggota Majelis Kehormatan Dewan. Selamat pagi, Bang Junimat. Pagi Berita Satu. Halo, Bang Junimat di Prof. Refli. Selamat pagi, Bang Junimat. Sehat ya? Ya, ini kita langsung Bang. Ini MKD kapan akan mulai sidang, Bang? Iya, hari ini kita ada sidang pertama jam 10. Setelah sidang pertama nanti, maka kita langsung lanjutkan kepada rapat anggota dan pimpinan di MKD dalam rangka untuk menerima hasil verifikasi dari tenaga ahli kita, ya, terkait dengan laporan atau pengaduan dari Pak Sudirman Said. Ini akan terbuka atau tertutup, Bang? Ya, tentu kalau rapat itu tertutup. Ya tertutup. Nah, oleh karena itu dalam materi rapat nanti itu yang pertama kita akan memutuskan apakah perkara ini, aduan ini sudah bisa kita tingkatkan ke tahap persidangan. Yang pertama, yang kedua tentu karena memang tata beracara di MKD itu memberikan peluang untuk sidang terbuka, maka kita nanti akan menyarankan juga ya agar sidang ini terbuka untuk umum saja sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi ada dusta di antara kita. Ya biarkanlah semua bisa melihat bagaimana proses persidangan dan kami juga di MKD tidak terbeban dengan situasi kalau tertutup. Bang Junimat, maaf kalau boleh saya simpulkan, artinya hari ini baru rapat mengenai apakah sidang itu akan dilanjutkan ke sidang atau tidak, apakah sidangnya dan itu akan ditentukan juga pada hari ini. Ya, hari ini kita tentukan. Dan itu dilakukan secara tertutup? Secara tertutup karena rapat ya. Ya. Nah, tata beracara itu mengatur rapat itu tertutup, tidak boleh terbuka. Nah, setelah itu kapan sidang ini akan, kalau ini memang harus dilanjutkan ke tahap persidangan, kapan ini akan dimulai, Bang? 7 hari setelah kita tetapkan, kita sudah harus mengundang pihak yang akan kita panggil dan kalau dia anggota DPR yang kita panggil, maka untuk sidang pertama pada anggota itu, maka undangan tersebut kita tembuskan juga kepada fraksinya. Jadi kalau fraksinya tahu, itu 7 hari setelah penetapan. Desakan masyarakat kan sekarang sudah mulai tumbuh bahwa persidangan ini harus dilakukan secara terbuka. Bagaimana kemungkinannya, Bang Junimat? Ya, saya juga berharap terbuka. Memang dari dulu saya maunya sidang-sidang di MKD itu terbuka, termasuk untuk Donald Trump ya. Saya berharap itu bisa terbuka, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Situasi dan kondisi seperti apa yang tidak memungkinkan untuk kasus yang sekarang ini? Kalau yang sekarang saya kira saya belum bisa berkomentar karena baru nanti akan kami rapatkan ini. Ya, saya hanya bisa berharap teman-teman di MKD nanti juga sepakat ya untuk menyatakan bahwa kalau kemarin Bang Junimat kalah suara. Ya, bagaimana? Kalau kemarin waktu Donald Trump itu kalah suara. Saya tidak kalah suara, tapi situasinya begitu ya, dan tentu itu menjadi bagian dari aturan yang sudah mengatur. Jadi kita juga tidak bisa banyak untuk beradu argumentasi, ya sudahlah. Aturannya begitu karena karena itu kebetulan dari apakah Bang Junimat, halo, apakah dalam kasus yang ini kemungkinan kalah suara itu juga akan kembali terjadi? Kita tidak berharap ya, kita tidak berharap demikian karena apapun katanya ini kan rumah rakyat berhak tahu dan ya kuncinya itu ya sidang harus terbuka untuk umum. Ya karena ini bukan perkara asusila juga, bukan aduan asusila ya. Ya kan di dunia manapun, mungkin di neraka sendiri pun ini perkara harus terbuka untuk umum. Kalau dalam kasus Donald Trump kemarin, siapa saja Bang yang mengharapkan itu untuk tidak dibuka? Tidak etis bagi saya untuk mengatakan demikian ya, tapi itulah fakta dan itulah kenyataan yang harus kita hadapi dan bahkan masyarakat mendengar. Ya, yang pasti ya, kita berharap persidangan ini persidangan yang betul-betul yang cerdas dan rakyat harus tahu apa yang kami lakukan di MKD. Yang cerdas itu seperti apa menurut Bang Junimat? Ya cerdas itu objektif, ya objektif dan menghindarkan sifat-sifat yang subjektivitas dan tidak boleh intervensi, itu saja. Artinya kan begini Bang Junimat, kalau tadi Abang juga mengatakan bahwa ini harusnya terbuka, transparan supaya juga menjadi kontrol publik, ya kan? Menjadi publik juga bisa melihat bahwa persidangan ini juga berjalan dengan cerdas. Kalau ini akhirnya diputuskan dilaksanakan secara tertutup, maka kontrol itu tidak akan terjadi.
maka sidang-sidang cerdas yang diharapkan itu juga tidak akan muncul. Ya. Bisa kita simpulkan seperti itu ya? Saya hanya bisa mengatakan bahwa sidang ini akan semakin fair kalau terbuka. Itu saja. Jadi kontrol itu harus ada. Di mana-mana pun di pengadilan negeri sendiri, sidang itu terbuka kok, kecuali susila. Ya di Mahkamah Kehormatan Hakim sendiri, sidang terbuka. Ya kan, di mahkamah mana tentang kode tidak terbuka? Saya mau tanya. Ya. Kalau misalkan ini ada dasar-dasar yang harus kita lihat juga. Itu Prof. Refli paling tahu lah. Ya. Boleh nggak kalau saya ngatakan kan ada istilah equality before the law gitu, Ya. walaupun ini agak sedikit berbeda. Ini kalau misalkan tidak dibuka, seolah-olah anggota dewan itu above the law. Ya. Karena tata cara kita itu kan mengatur tentang sidang tertutup. Oke. Ya kan, dan membolehkan juga, memberikan peluang juga untuk terbuka. Oke. Jadi tidak ada larangan tertutup dan tidak ada larangan terbuka juga. Tetapi kalau untuk terbuka itu harus masuk ke dalam rapat di MKD internal, memutuskan apakah sidangnya terbuka. Baik. Bang Ya, Junimat, kalau tertutup tidak perlu dirapatkan. apakah bukti-bukti yang diminta oleh MKD sudah lengkap? Secara bukti, ya saya pikir karena sudah ada laporan dan Pak Sudirman Said juga sudah melampirkan transkrip dan rekamannya, saya kira itu sudah bagi saya sudah cukup. Tinggal kita nanti bagaimana menggali di dalam pemeriksaan MKD itu sendiri. Hasil dari penggalian itu nanti, apa kemungkinan yang akan diputuskan Bang Junimat? Ya saya no comment, ya terlalu prematur kalau saya menjawab itu. Ya yang pasti kita tunggu saja dan saya hanya meminta dan berharap agar sidang ini bisa terbuka untuk umum. Ya dan biar bisa diliput juga oleh teman-teman pers dan rakyat juga tahu kita kerja apa di dalam. Bang, kalau kita melihat kasus yang sebelumnya, koreksi kalau saya salah, kasus misalkan pertemuan dengan Donald Trump itu kan sudah divonis sebetulnya, tapi terus kemudian ada kasus ini lagi. Ada 2 kali kasus seperti ini dengan melibatkan orang yang sama. Iya. Apakah kasus yang sebelumnya itu akan menjadi penilaian juga bagi MKD? Ya, justru itu yang saya sampaikan dari kemarin, Prof. Refli. Ya, jangan dilupakan bahwa apabila seorang anggota DPR sudah pernah dikenai sanksi, ya sanksi apapun itu kecuali berat, kalau berat kan diberhentikan 5 bulan atau diberhentikan secara permanen. Ya, kalau sudah pernah kena sanksi ringan atau sedang, maka itu menjadi bagian pertimbangan tersendiri kepada mahkamah nantinya. Ya, itu jadi pertimbangan. Ya kan tidak logika juga setiap ada laporan masuk ringan terus loh, terus ini kita ngapain? Kan ada laporan pemberat juga. Ya ini menarik sebetulnya Bang Junimat, Bang Refli. Ini apakah mungkin gitu? Itu kasus yang sebelumnya itu menjadi pertimbangan juga untuk memproses pada kasus yang berikutnya dalam hal ini. Ya itu menjadi alasan pemberat, Prof. Ya, Prof kan Prof yang ngajarin saya itu. Iya, jadi begini, yang kemarin itu saja saya sebenarnya agak kecewa juga begini. Kalau tidak salah Bang Junimat, Pak Setia Novanto tidak datang ya, dipanggil 3 kali ya, waktu Donald Trump kemarin. Dan ini kan menurut saya begini, kalau sidang etik itu kan yang bersangkutan kan seharusnya datang, sebaiknya datang, dan tidak boleh diwakilkan untuk kemudian menjelaskan dan lain sebagainya. Tetapi tidak datang. Nah, ketika tidak datang itu sanksinya juga ringan. Oke. Ini maaf ini bagi orang awam. Ini ketua DPR itu tidak mematuhi aturan yang ada di DPR. Itu agak kan kalau saya baca kurang gimana gitu. Kan bisa karena sakit atau kemudian menjalankan tugas negara yang tidak bisa digantikan kan begitu kira-kira. Tapi kan karena ketua atau pimpinan DPR kan bisa tugas itu di-create. Jadi kemudian tidak bisa datang terus ya kan. Nah, padahal menurut saya kalau dia tidak datang, ya yang kemarin mestinya sanksinya agak lebih berat. Nah sekarang saya kira logis. Mereka yang sudah pernah kena sanksi, pernah pelanggaran kode etik, lalu kemudian dibawa lagi pelanggaran kode etik dan kemudian misalnya melanggar lagi, ya memang sangat aneh kemudian kalau sanksinya juga ringan lagi, tertulis lagi. Walaupun sebenarnya itu pernah juga terjadi dalam konteks KPU dan Bawaslu. Kalau untuk daerah, DKPP biasanya kejam itu, ya. Tapi kalau yang diadukan Bawaslu KPU itu berkali-kali sanksinya cuma peringatan ringan. Artinya memang selalu ada ya diskresi untuk kadang-kadang
mereka yang punya jabatan tinggi, padahal kan mestinya tidak boleh. Jadi siapapun harus ada equality before the law-nya. Kalau dia memang salah, dan kemudian apalagi kesalahan yang kesekian, ya mestinya sanksinya meningkat. Berarti kan tidak ada efek jerahnya untuk sanksi yang pertama, kan begitu. Baik, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Bang Jurimat, kita jeda sebentar, Bang.